Halo guys, nama saya Dika Pratama Putra Jawari. Halo guys, nama saya Ruki Ragilus Putra Lala. 안녕하세요. 나는 삼스타입니다. Halo, nama saya William Korea. Konnichiwa. Nama saya Amelia. Annyeonghaseyo, nanan Citra Aulia. Hai guys, aku Azika. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan sendiri adalah artinya yaitu tidak terpecah belah atau utuh. Persatuan adalah bersatunya segala macam perbedaan menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan yang terus dibina akan menciptakan kesatuan dalam kehidupan yang beraneka ragam. Nah, kesatuan dan persatuan tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, baik suku, budaya, dan ras. Tahapan pembinaan persatuan dan kesatuan tersebut dimulai dari perasaan senasib bangsa Indonesia yang ditandai dengan penjajahan oleh bangsa kolonial Belanda, Jepang, Inggris, dan sebagainya. Lalu ada masa kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Selanjutnya ada pendirian atau pengucapan ikrar Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh para pemuda yang menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Proklamasi Indonesia yang merupakan puncak perjuangan atau puncak dari semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam membela negara Indonesia melawan penjajah. Selanjutnya adalah persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki berbagai karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah negara kepulauan, yaitu wilayah laut yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Lalu yang kedua adalah memiliki konsep utama, yaitu manunggala wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Lalu yang ketiga adalah laut atau perairan yang merupakan wilayah pokok, bukan merupakan wilayah pelengkap. Lalu yang terakhir adalah laut merupakan wilayah yang tidak dapat terpisahkan dari wilayah daratan, bukan pemisah antara daratan dengan pulau yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama, Indonesia serta isi dan kekayaannya merupakan modal bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Indonesia memiliki beragam suku dan budaya serta agama yang menjadi pondasi kuat bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesia secara psikologis harus memiliki rasa kesatuan yang menjadi landasan Indonesia. Oke, selanjutnya itu ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Yang pertama itu ada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang diharuskan memiliki kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang. Hal ini disesuaikan dengan adanya kemajuan bangsa. Yang kedua ada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah satu kepulauan utuh yang tercipta dari beraneka ragam corak budaya bangsa. Bangsa Indonesia tidak menolak adanya nilai-nilai budaya asing dengan syarat tidak bertentangan terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, kekayaan Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bangsa bersama. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus sesuai tanpa meninggalkan ciri khas daerahnya. Yang ketiga, perekonomian merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas asas kekeluargaan maupun kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama, ancaman pada hakikatnya merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. Yang kedua, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama bagi pembelaan negara. Desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan suatu bentuk negara kesatuan yang dimana di dalamnya terbagi-bagi wilayahnya. Hal ini meliputi provinsi, kabupaten maupun kota. Salah satu bentuk dari desentralisasi adalah otonom daerah. Nah, otonom daerah merupakan suatu hak, kewajiban, dan wewenang bagi daerah untuk mengatur
baik dari pemerintahan maupun masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Lalu, adapun kelebihannya, yang pertama yaitu dapat meringankan manajemen dari pemerintahan pusat. Yang kedua, dapat mengurangi pekerjaan pemerintahan pusat. Yang ketiga, jika sewaktu-waktu terjadi keadaan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Lalu, yang keempat, dapat meningkatkan keharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kelima, dapat lebih efisien dalam berbagai hal. Lalu, yang terakhir keenam, dapat mengurangi birokrasi. Adapun kekurangannya, yang pertama, keseimbangan dan keselasian mudah terganggu. Yang kedua, munculnya sifat kedaerahan. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama. Yang keempat, memerlukan biaya yang cukup besar. Lalu, yang terakhir, dikhawatirkan koordinasinya tidak tepat. Selanjutnya adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi memiliki kelebihan pada pemerintahan yang dijalankannya. Yang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintah dapat memangkas pengeluaran atau hemat biaya. Yang kedua, pemerintah pusat secara langsung dapat mengurusi urusan sampai ke daerah. Yang ketiga, peraturan di seluruh daerah sama. Yang keempat, adanya kesederhanaan hukum. Yang kelima, memberikan keseragaman dalam manajemen. Yang keenam, pengembangan organisasi atau negara lebih terorganisasi. Selain kelebihan, sistem sentralisasi juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam pengambilan keputusan karena menunggu instruksi dari pusat. Yang kedua, kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat, sehingga tidak sesuai dengan aspirasi daerah. Yang ketiga, mendorong lahirnya pemerintahan yang otoriter yang kurang mengakomodasi hak-hak daerah. Yang keempat, membatasi inisiatif dan kreativitas suatu daerah. Yang kelima, ketimpangan dalam pembangunan. Adapun akibat lanjutan dari sistem sentralisasi adalah memicu timbulnya pergolakan daerah. Pemberian hak otonom pada daerah merupakan bukti bahwa Indonesia menerapkan konsep kesatuan dengan sistem desentralisasi. Thanks for watching.